Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Menjumpai hari baru anugerah Tuhan, Kamis 23 September 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan dibaca oleh bagian firman Tuhan melalui renungan harian Toraya hari ini dari kitab Keluaran pasal 18, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-27. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk bersyukur di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dalam kasih dan perlindungan Tuhan, kami mengaminkan bahwa kami masih ada sampai detik ini karena kasih-Mu. Firman-Mu yang akan kami baca dan membaca hidup kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 18 dimulai dari ayat yang ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau itu. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakan. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil
diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Firman Tuhan. Bersabar dalam memimpin itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Sabara manglopian. Seberapa lamakah Anda bertahan hidup bersama dengan orang yang tidak sabar? Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan jika mereka yang tak sabar itu selalu ingin menjumpai Anda? Dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa berusaha memimpin mereka dengan menunjukkan sikap rendah hati sambil tetap belajar pada mertuanya. Sepanjang hari Musa bersabar, menerima umat yang datang menjumpainya untuk menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada Musa. Ayat 14. Dalam keadaan seperti itu, Yitro memperhatikan dan sangat mengerti beban dan kelelahan yang dilihat pada diri Musa. Ketika Yitro menyarankan kepada Musa untuk mengangkat hakim-hakim demi mengurangi bebannya, ayat 17 sampai ayat 23. Dengan saran itu Musa melakukan apa yang dikatakan Imam Yitro untuk mengoptimalkan pelayanannya. Ayat 24. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi pemimpin dalam setiap lingkup bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi jika yang dipimpin itu masuk kategori orang yang tegar tengkuk. Tetapi jika sudah terpilih menjadi pemimpin di tempat itu, maka apakah yang kita harus lakukan? Dari Musa kita dapat belajar bagaimana ia bersabar melayani dengan penuh kerendahan hati, dari pagi sampai petang melayani keluhan rakyatnya. Dan pada sisi lain kita bisa belajar dari Yitro bagaimana meminimalkan pekerjaan dengan menentukan sejumlah orang untuk membantu dalam menyelesaikan masalah agar tidak terlalu letih. Oleh karena itu, tetaplah bersabar menjadi seorang pemimpin di tempat yang telah dipercayakan kepada kita, baik itu pemimpin dalam pelayanan gereja ataupun pemimpin dalam pemerintahan, memimpin organisasi, memimpin dalam rumah tangga masing-masing, memimpin di mana Tuhan mempercayakan kita. Mari bersabarlah. Sabar adalah kata kunci atau kata utama meraih kesuksesan dalam kepemimpinan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari sehati kita tunduk di hadapan Tuhan kita berdoa. Kami tunduk seraya mengucap syukur di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengarahkan, menguatkan dan meneguhkan kami sebagai seorang pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri, memimpin di mana Tuhan menghadirkan. Kami dikaruniai kesabaran, kami dikaruniai kerendahan hati, dan hidup bersesama bagi orang lain. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar firman-Mu terus hidup dalam langkah juang kami. Bapa di sorga, hari ini sehati bersama dengan seluruh warga jemaat Ramah dan semua yang berdoa di hadapan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan di seluruh kehidupan seluruh jemaat. Berkati jemaat yang menjumpai syukur ulang tahun sepanjang minggu ini dan minggu yang lalu. Berikan kekuatan, keteguhan, bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga bersama berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini sementara dalam mempersiapkan diri, memberi diri melayani Tuhan dalam
proses pemilihan Majelis Gereja periode 2022-2024. Berkati tim kerja, berkati topangan doa dari seluruh jemaat. Kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati. Peneguhan CD, baptis dewasa, pemberkatan nikah kedua calon pasangan, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa bersama, membawa seluruh gumul dan doa kami dalam proses pembangunan ruang serbaguna dan gedung sekolah minggu. Tuhan Engkau yang memberkati pelayanan diakonia, pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan memberkati. Kami bersama sehati berdoa untuk keluarga yang berduka. Tuhan memanggil Bapak Wayan, mertua dari Bapak Ardianto Ranggo. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Mohon pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan untuk cucu kekasih kami Gev yang sementara dirawat di Rumah Sakit Santosa, cucu dari Bapak Rati. Engkau sumber kekuatan. Kami juga berdoa bagi Teresia Samben, Bapak Samben yang saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan Engkau yang menguatkan dan menolong, juga bersama dengan Mercy Samben. Pertolongan-Mu nyatakan bagi seluruh keluarga kami ini. Juga kami berdoa untuk Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Erniati Tangaran, Bapak Sujadi atau Opa Kevin, Sudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Fenan, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Manggala Pasalongan, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Silambi. Kami bersyukur untuk proses pemulihan yang luar biasa. Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan. Engkaulah kekuatan dan gembala yang baik. Juga kami terus berdoa, ya Tuhan, membawa pergumulan kami di tengah-tengah kondisi karena COVID-19. Berikan kekuatan keteguhan iman bagi seluruh warga jemaat dalam masing-masing pelayanan dan pekerjaan, baik sebagai tenaga medis, karyawan-karyawati, memberi diri di pemerintahan, dan apapun bentuk tugas jemaat-Mu, Tuhan, Engkau hadir, menguatkan, menopang, dan memberkati. Peliharakan kehidupan kami, Tuhan. Pegang tangan jemaat-Mu, melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak kami yang saat ini terus memberi diri mereka diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini, berjalan bersama Tuhan. Tuhan